Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Semoga nikmat-nikmat tersebut baik dari segi kesehatan, kekuatan, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita membuat kita semakin taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, di kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah dengan izin Allah kita akan kembali berkumpul duduk di majelis yang diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, berusaha untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam anjuran agama tersebut dan meninggalkan apa yang dilarang Allah tentunya dalam anjuran agama tersebut. Saudara kaum muslimin jemaah dirahmati dan dimuliakan Allah, ayah bunda para muhsinin dermawan yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan mengangkat satu materi terkait dengan anjuran berbuat baik dan menjaga silaturahim di antara kita. Saudara kaum muslimin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan. Pada Quran surat Ali Imran ayat 110 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kuntum khairatin ummah, kalian adalah merupakan umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Kategori kelompok umat terbaik adalah mereka yang mampu mengamalkan tiga perkara. Tiga perkara yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah ta'muruna bil ma'ruf. Mereka selalu senantiasa dalam 24 jam itu berusaha mengajak sesama saudaranya untuk melakukan sebuah kebaikan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah, mungkin mereka melakukan amal-amal yang terkait dengan tolong menolong, kemudian berkata yang baik, kemudian bergaul yang baik, yang dengan itu mendatangkan keharmonisan dalam melakukan silaturahim di antara mereka. Jadi berbuat baik adalah merupakan kunci keberhasilan silaturahim. Kemudian watanhauna 'anil munkar, mereka juga mengajak saudara-saudaranya untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka sudah mengajak beriman, lantas mereka juga sudah mengajak untuk menghindarkan diri daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya mereka wa tu'minu billah, mengajak saudaranya untuk melakukan sebuah amal yang terkait dengan masa depan saudara dan diri mereka, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak mereka mengajak saudaranya untuk konsisten istiqomah melaksanakan dan menjaga salat 5 waktu. Saudara kaum muslimin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam kondisi demikian maka akan terjadi sebuah pergaulan yang sifatnya baik, dan di situ akan ditaburkan kebaikan-kebaikan untuk memberikan manfaat di antara sesamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui sahabatnya Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan yang kita lakukan adalah merupakan sedekah khusus bagi diri kita. Dan kita ketahui sesungguhnya sedekah ini adalah merupakan sebuah amal yang nantinya akan memberikan fasilitas kebaikan kepada diri kita tatkala kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan kepada kita bahwasanya jangan sekali-kali
kita menyepelekan sebuah kebaikan, walaupun kebaikan itu kita lakukan dipandang orang kecil dalam melakukan kebaikan tersebut. Bahkan dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu itu dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan, jangan pernah kita menyepelekan sebuah kebaikan, walau hanya sekedar kita senyum kepada saudara kita. Saudara kaum muslimin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah, maka hadis dari Abu Dzar ini memberikan pembelajaran kepada kita, sesungguhnya kebaikan itu harus kita lakukan sekecil apapun, karena itu akan memberikan tanda kebaikan pada diri kita. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menyatakan bahwa wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya demi Allah, ya, sesungguhnya demi Allah, hamba yang suka menolong saudaranya itu nanti kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Jadi Allah bersama hamba yang sering senantiasa menolong saudaranya. Artinya ketika dia selalu senantiasa menampilkan kebaikan pada saudaranya, maka kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat nanti. Saudara kaum muslimin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah, mungkin kita bertanya, kenapa sih kita harus saling berbuat baik di antara sesama kita? Karena ini adalah merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai jawaban dari pertanyaan tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita, sebab kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal satu sama yang lainnya. Jangankan sesama kita, di luar kita pun diajarkan untuk berbuat baik, apalagi sesama kita. Untuk menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal tersebut untuk kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwa, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka hendaknya kita mendamaikan di antara saudara kita yang sedang bertikaian, ya, yang sedang melakukan sebuah perbuatan yang barangkali perbuatan itu mendatangkan ketidaknyamanan, ketidakharmonisan di antara keduanya. Maka tugas saudara yang lain adalah menyatukan mereka, memberikan saran kepada mereka untuk tidak saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Wattaqullaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kita harus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kita benar-benar mendapatkan keberkahan, ya, benar-benar mendapatkan sebuah kenikmatan, kejayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan harus selalu senantiasa kita jaga dengan memelihara silaturahim di antara kita. Silaturahim ini bisa terjalin dengan baik manakala ada 3 perkara yang kita sudah bahas di awal. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, wa tu'minu billah. Jadi mengajak sesama kita untuk melakukan kebaikan, maka semua fasilitas yang terkait dengan silaturahim itu akan hidup. Kemudian mencegah di antara sesama kita apabila terjadi pertikaian dengan menyatakan atau menasihati sesama kita agar terus dirajuk hubungan tali silaturahim di antara kita, dan itu semua bisa terlaksana dengan baik ketika kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak menjaga sholat 5 waktu kita. Saudara kaum muslimin jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita memutuskan silaturahim di antara kita cuma hanya karena permasalahan yang sifatnya kecil mendatangkan kemarahan pada individu pribadi kita. Rasulullah SAW mengancam kita, barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka dia tidak mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan nanti kelak di akhirat. Artinya dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa ketika kita memutuskan tali silaturahim, maka tidak akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, oleh hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dia memutuskan silaturahim di antara sesamanya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutus. Siapa mereka? Yakni qati'ur rahim, mereka yang memutuskan tali silaturahim. Maka mari kita memperketat tali silaturahim kita dengan mengedepankan perbuatan baik, agar kita menjadi kelompok orang-orang muflihun yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk menjalin kekuatan silaturahim ini ada 3 syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, fala yu'dhi jarahu, kita tidak boleh mengganggu tetangga kita dengan berbagai aktivitas kita yang menyebabkan mereka tidak senang dan tidak akan menjalin tali silaturahim dengan kita akibat sikap dan perilaku kita. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah fayukrim daifahu, memuliakan tamu kita yang datang ketika menyampiri kita atau menghampiri kita di rumah kita. Kita sediakan fasilitas-fasilitas yang baik untuk mereka, agar dengan kondisi demikian semakin erat tali silaturahim di antara kita. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan adalah faliyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik kepada sesama dari kita, agar silaturahim ini dapat terjalan dengan baik, agar perbuatan-perbuatan yang kita lakukan semua bertujuan adalah untuk memperbaiki hubungan sesama di antara kita. Olehnya itu, ketika mau terjadi hubungan yang baik, maka berkata yang baik melalui komunikasi kita dengan sesama saudara kita. Auliyasmut, kalau kita tidak mampu untuk berkata yang baik, maka bagus bagi kita untuk diam. Inilah konsekuensi yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan, sehingga tercapai sebuah kehidupan yang dimana di situ ditonjolkan kebaikan, kemudian hidup silaturahim di antara sesama kita. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.